Astagfirullahaladzim. Ada tinggi besar di atap rumah. Astagfirullahaladzim. Gak main-main ini saudaraku. Kenapa dek kamar ini saya melihat ada penampakan sesosok? Iya, kenapa bu? Sini bu. Jadi kalau mau sholat tuh saya sholat sini di kaca tuh kayak ada pocong kan, kayak kunti gitu, kadang kaget gitu kayak gitu. Iya, karena anak kan ini juga diraba sama Iya, jari panjang, hitam, raba punya dia. panjang-panjang. terus diangkat nang, tuh kelihatan nang, diambil nang. Allah Akbar, jangan takut nang. Allah Akbar. Kenapa ngewel nang? Coba rekal sini. Nah ini nih, lihat nih. Ini pelan-pelan nang, diangkat pelan-pelan nang. Ya terus, jangan takut nang. Iya, Allah Akbar. Kelihatan nang. Ada nang. Nggak apa-apa, itu dah temu. Ayamnya sampai teriak-teriak. Jadi marah dia. Dia marah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat nggih? Barakallah. Barakallah. Sehat nggih, Bu? Barakallah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di mana ini, Pak? Kaliboto. Kediri ya? Kediri. Sekarang jam berapa ini, Pak? Jam 2:04.
Aduh sayang, di atap rumah ini insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ada tinggi besar di atap rumah. Ini memang di atas rumah sering ada ledakan Lemparan kan. berkali-kali. sering ada ledakan di atap rumah ini. Astagfirullahaladzim. Gak main-main ini saudaraku, di atap rumah. Tolong ambilin garam, Bu. Ini di atap rumah ini ada sebangsa jin saka yang ada di atap rumah. Memang di atap rumah ini, di rumah ini sering ada apa, Bu? Lemparan batu. Lemparan batu. Tengah malam. Tengah malam itu, nggih. Tengah malam sering ada ledakan intinya, nggih. Di atap rumah itu. Kayak lemparan gitu. Kayak lemparan gitu. Pernah dicari juga Gus, habis jadi Iya, nggak ada. tempat. Pernah dicari. Naik ke atas tapi tidak ada apa-apa. Baru kemarin hari nggih kan dapur niku katanya. Baru berapa hari lagi berkali-kali. Berkali-kali ada ledakan. Terus sakit, pasti sakit nih bapak emang nggih nak badan pasti sakit. Bapaknya sakit. Dulu pernah ke Gus to sepindah tindak dan Gus ya. Sakitnya stroke ya. Bapak engkang bapak niku. Bapak Niki engkang. kakung Nek Gus. kula Ini ngantuk. suami. Niki kaki tebal. Kakinya itu tebal. Mau jalan Mau jalan itu susah. susah, terus perut itu enggak ada sembuh-sembuhnya untuk mengangkat apa, suatu apa itu enggak kuat. Buat berjalannya sakit nggih? Enggak kuat. Nggak kuat sama sekali. Lemah, susah, berat sangat. Nggih. Kalau bapaknya sakit apa? Bapaknya katanya sih stroke, katanya. Terus ada yang bilang kecetet gitu. Iya. Kenapa, Bu? Iya. Oke. Iya, saudara-saudaraku. Di atap rumah ini kata pemilik rumah sering ada ledakan. Sudah dicari, bersebelah sini tidak apa-apa. Pihak keluarga kecil tidak apa-apa. Sudah sering dicari, naik ke atas, tapi selalu nggak ada, nggih. Betul naik ke atas. Nggak naik ke atas. Jadi jatuhnya kalau kletek itu kita cari di bawahnya nggak ada apa. Oh, itu sering itu. Dulu sering. Biasanya tengah malam. Biasanya tengah malam. Iya. Sampai di dalam rumah sendiri takut. Terus ini awal puasa kalau nggak salah. Sampai saat ini tuh di kamar pojokan sana itu bau sekali. Bau apa itu, Pak? Apa sih? Kayak bau bangkai. Oh, kayak bau bangkai gitu. Di salah satu ruangan kamar gitu. Iya, kamar itu. Masya Allah. Ya, jadi di salah satu kamar di tempat beliau ini tercium bau bangkai gitu. Dan yang jelas sering ada ledakan di atap rumah, tapi dicari nggak ada. Terus selain itu keluarganya sakit-sakitan terus,
sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh. Rumah tangganya panas. Sama. Sering cekcok ya. Cecok mulu. Cekcok terus nggih. Sakit udah bertahun-tahun ya. Sakit udah bertahun-tahun. Kan sampai putus asa tuh kayaknya. Nggak boleh berputus asa ya, Dan Bu. gitu sampai capek gitu loh gitu. Nggak boleh berputus asa. Ini selalu bersabar dan selalu pasrah diri sama Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, gangguan seperti ini sebenarnya diakibatkan oleh gangguan jin dari golongan saka, yang mana gangguan sihir ini menggunakan elemen angin. Jadi jika sihir yang menggunakan elemen angin itu dia tidak menggunakan media tanah kuburan atau media ikatan yang menggunakan foto atau pakaian korban, tetapi serangannya itu langsung pada sasarannya, yaitu pada tempatnya. Biasanya wujudnya itu seperti bola api merah yang terbang gitu. Sering biasanya kalau kita senang tidur malam atau sering tirakat malam itu melihat bola api merah terbang nek gitu jatuh di atap rumah orang, berarti itu yang rumah itu yang dituju sandat elemen angin itu, seperti Banaspati gitu. Nah, ini yang di atap rumah inilah yang nantinya akan saya tohirkan. Karena tadi saya pertama datang di tempat ini langsung ada yang menyambut sebangsa jin saka atau genderuwo di atap rumah ini. Maka insya Allah saya akan mentahirkannya dan akan kita hilangkan dulu penyebabnya. Karena penyebabnya inilah yang menjadi ikatannya atau buhulnya. Jadi berapa kali pun diobati pemilik rumahnya, ya kalau ikatannya ini belum dihilangkan nantinya akan sakit-sakitan terus. Sama seperti ketika kita ingin menghilangkan lalat, ingin mengusir lalat, maka yang pertama harus kotorannya dulu dibuang, setelah itu lalatnya diusir baru dipagari. Karena berapa kali pun kita mengusir lalat, kalau kotorannya masih ada di situ, nanti balik lagi. Nah, nanti yang pertama kita hilangkan dulu kotorannya, terus nanti setelah itu kita usir lalatnya dan kita pagari. Nggih, insya Allah mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya, Pak. Insya Allah saya akan berusaha untuk mendoakan supaya gangguannya atau sebabnya atau ikatannya, kotorannya kita hilangkan dulu. Nah, karena ini ikatannya atau penyebabnya dari sesuatu hal yang sirri atau yang gaib, maka kita akan meminta kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa kita menghilangkan sesuatu hal yang gaib. Maka di situ kita harus memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Intinya jangan terlalu banyak berpikir. Pikiran, logika itu dimasukkan ke dalam rasa atau ke dalam batin, yang semuanya nanti jangan terlalu banyak berpikir, tetapi pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika panjenengan di rumah mungkin ada masalah seperti keluarga sakit-sakitan, terus sering cekcok, terus terkadang ada bau-bauan seperti di tempat ini, rumah ternyata bau bangkai, bau bunga, dan itu datangnya waktu ketika sore atau maghrib. Terus di dalam rumah ini sering sekali ada
penampakan gitu, atau ketika di rumah terasa panas seperti di rumah beliau ini yang beliau sampaikan tadi, kalau di rumah nggak betah, atau seperti ini barusan sampai dengar ada suara cicak yang terus menerus, di dalam rumah banyak cicaknya, di dalam rumah ini sering terjadi tercekcok atau pertengkaran, itu menandakan ada gangguan gaibnya di dalam rumah. Nah, untuk diri kita bisa menghilangkan gangguan tersebut, itu semuanya ada tata caranya, ada amalannya, yaitu kalau di dalam ilmu hikmah ini saya dapatkan dari Apasyuti Al-Ghazali Cepu Jawa Tengah, dan juga saya dapatkan dari Apa Hamid Saiful Barnawi. Amalan ini diambil dari kitab Al-Askar An-Nanawiyah, yaitu ketika panjenengan di rumah ada gangguan-gangguan yang seperti tadi saya sebutkan, silahkan panjenengan praktekkan amalan seperti ini. Ini bisa langsung ditajribkan ya, atau bisa langsung dibuktikan. Kalau bahasa ilmu hikmah itu palduk, itu hafal langsung jaduk gitu, atau amalan semula jadilah, itu yang sebenarnya tidak harus ditirakati gitu, jadi bisa langsung dibaca dan dipraktekkan atau ditajribkan. Caranya seperti ini saudaraku semuanya. Panjenengan yang pertama lebih bagus berwudu dulu, terus setelah itu panjenengan berdiri di depan rumah, lalu setelah itu pasrahkan semuanya kepada Allah, masukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah, biarkan batin yang menuntun dohir, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Terus setelah itu baca amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ketika tangan panjenengan dimajukan ke depan seperti ini, akan ada gerakan-gerakan yang akan menuntun gerakan tahiriyah panjenengan, atau yang akan menuntun jasadiyah kita untuk bergerak seperti ini. Itu diikuti aja gerakannya, tidak usah dilawan. Jangan sampai takut atau was-was. Nanti takutnya kesurupan, tapi insya Allah nggak akan kesurupan. Nah seperti ini, tangan saya tergerak untuk ada di depan atau di atap rumah. Nah ketika bacaannya ini sering dibaca atau diriyadhahi atau dipuasai, nanti ketika tangannya menuju ke suatu tempat ini nanti akan terlihat gambaran-gambaran. Seperti saya melihat ada semacam makhluk tinggi besar yang disebut genderuwo. Alhamdulillah sudah saya ikat dan saya dohirkan. Nah sekarang tinggal ketika gerakannya itu sudah disambungkan dengan asma karomah, tinggal diambil saja. Monggo Kang, siapa anaknya?
Sini. Naik ke atas. Bismillah ya. Nggak usah buru-buru. Nah, ini kita baru datang dan kita langsung berusaha untuk mendahirkan gangguannya. Pelan-pelan saja. Wah, jangan lincah kayak ninja Hattori. Iya, dicari di situ. Dicari. Maju ke depan sana. Terus lurus, maju. Oh. Ada itu seperti ada bungkusan seperti buhul itu, ikatan itu. Ada. Oh iya. Sini. Coba lemparkan ke sini. Nah, ini dia. Sini sayang, kameramen. Ini Pak Nur. Lah. Ini sebenarnya adalah ikatan atau buhul yang mengikat di dalam keluarga ini. Sebelumnya panjenengan pernah naik ke atas? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Tapi nggak ada ininya. Nggak perhatiin. Oh, iya. Nggak ada. Ya nggak kelihatan karena ditutupi oleh kegaiban. Gitu. Nah, ini namanya adalah buhul atau ikatan garam, Bu. Saya minta garam. Barangnya kecil sepele, tetapi sebenarnya energinya sangat luar biasa sekali. Itu seperti pocong gitu. Enggak. Ini ikatan. Ikatan. Jadi seperti ini sebagai ikatan untuk menyakiti pemilik rumah. Bismillah. Apa ini ya? Tanah kuburan. Ini kayak paku. Iya. Udah lama banget ini. Gak cuma berkarat, hampir patah kan. Ini kayak pusaka ta ini. Keris kecil gitu. Bukan, kayak berbentuk ular ya. Oh, ini Badarui ini. Ini kan ular, ini ular nih lah. Sering ada ular masuk. Oh, sering ada ular masuk juga. Dia ada hewan-hewan kayak apa? Kalau jengking apa yuk? Ya ini coba ini kok. Kayak gitu loh. Sering saya juga waktu tahun 2019 di belakang buka kardus kan masak itu nggak bersih sih tempatnya, tahu-tahu keluar ular hijau tuh depan saya kayak gitu. Saya lari. Astagfirullah. Bilang sama suami sama anak suruh nyari, udah nggak ada itu. Oh, kalau ular sering masuk tuh kayak gitu. Salah satu tanda gangguan sihir itu di dalam rumah ada ular. Itu juga salah satu tandanya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah turun, nggak apa-apa yang di atas. Angkring aja di atas dia. Suruh lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Jangan takut. Maju. Maju. Astagfirullahaladzim. Ayamnya sampai teriak-teriak. Astagfirullah. Pangan ya. Kalau wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina. Marah dia. Dia marah dia. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Allahu Akbar. Marah dia. Ini dari bangsa jin saka atau genderuwo ini. Jin itu nesuan, makanya orang yang nesuan tuh berarti kayak jin. Astagfirullahaladzim. Saya kesini mau untuk silaturahmi. Kenapa kamu mengganggu keluarga ini? Kamu memang sengaja ditempatkan di tempat ini? Ya. Untuk apa kamu ditempatkan di tempat ini? Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Sakit-sakitan. Jangan dolim. Jangan dolim. Bukankah gak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah? Bukan untuk saling menyakiti. Memang kamu senang kalau ditugaskan untuk ini bangsa jin seperti ini sangat suka sekali kalau melihat rumah tangga orang itu selalu cekcok atau bertengkar, karena energinya itu sangat selaras sekali dengan sifatnya yang memang pemarah gitu. Makanya kalau di dalam rumah tangga itu ada yang cekcok atau bertengkar, itu menjadi tempatnya yang paling nyaman untuk bangsa jin seperti ini. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin mempengaruhi pikiran untuk selalu bertengkar. Itulah yang dilakukan oleh bangsa jin. Dan ini dari golongan jin saka ini atau genderuwo ini sangat-sangat apa ya, mempunyai ciri khas yang sangat-sangat menonjol, karena satu hal di bagian ekornya. Jadi bangsa jin itu satu hal yang nggak bisa disamakan dengan makhluk yang lain, itu dia punya ekor. Itu dia berekor, walaupun dia bentuknya seperti apapun, jin itu pasti berekor. Terutama dari golongan jin saka ini, ekornya itu seperti tombak gitu loh, dan dia mempunyai tanduk dua gitu. Ada bangsa jin itu yang bertanduk 1,
ada yang bertanduk 2 dan ada juga yang sampai bertanduk 3 itu ya. Ini ciri khasnya itu 2, Pak Nur. Ngamukan gitu. Ya jelas. Bangsa jin itu sangat-sangat temperamental, itu bangsa jin itu. Bangsa jin itu sifatnya sangat-sangat temperamental. Jadi kalau orang ketemperan jin itu ya sifatnya hampir sama dengan jin. Nesuan itu ciri khasnya itu nesuan. Ngamuan itu sombong itu ciri khasnya jin itu. Itu ciri khasnya dari bangsa jin. Nah, sebenarnya supaya rumah tangga kita itu nggak ditempati, rumah kita nggak ditempati jin ya. Yang paling utama rumah tangganya jangan gampang cekcok, itu yang menjadi penangkal utamanya gitu. Kalau sudah gampang bertengkar, nah ini dia mau mengeluarkan ilmunya, ini kesaktiannya itu. Ya, ciri khasnya kalau mau mengeluarkan keilmuannya itu lewat dari tanduknya, Pak Nur, lewat dari tanduknya ini. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. La wala quwwata illa billah. Jabar Allah, jabar Allah, jadir Allah, Allah jabar Allah, jabar Allah, jadir Allah, Allah jadir Allah, jabar Allah, jadir Allah, Allah jabar Allah, jabar Allah, jadir Allah, Allah jabar Allah, jabar Allah, jadir Allah, Allahu jabar Allah, jabar Allah, jadir Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Nggih, pokoknya untuk semua saudara-saudaraku, kalau cara kita untuk menangkal atau supaya rumah kita tidak mudah kemasukan bangsa jin atau tidak ditempati oleh jin, jalan utamanya jangan mudah bertengkar, karena kalau nanti bertengkar hawanya panas, itu akan sangat mengundang dan nyaman sekali untuk bangsa jin yang memang dia sendiri, jin sendiri tercipta dari api yang hawanya panas. Tapi kalau rumah tangganya adem ayem, insya Allah jin nggak akan mau, karena akan tidak nyaman di dalam rumah yang adem. Nah, itu akan membuat dirinya malah mati gitu. Itulah salah satu cara supaya rumah kita terhindar dari gangguan jin. Allahu akbar. Monggo. Saya minta 2 baskom air, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, setelah tadi yang pertama kita menghilangkan kotorannya dengan doa. Nah, yang kedua tadi kita mengusir lalatnya atau jinnya yang dia mengakibatkan gangguan saka. Maka yang ketiga ini kita akan
membersihkannya dengan cara memagari. Jadi setelah dibuang kotorannya, diusir lalatnya, sekarang kita akan membersihkan secara kafah untuk memagarinya itu. Nah, tadi setelah kotorannya dibuang, jinnya diusir, maka tempatnya ini kita pel supaya bekas kotorannya tadi benar-benar bisa hilang secara total atau secara kafah, biar tidak bau lagi. Nanti yang keempat, kita kasih minyak wangi. Jadi bukan hanya dihilangkan kotorannya, Pak Nur, ya, tetapi juga dipel, diwangikan ya, Gus. dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan terus dikasih minyak wangi, jadi biar bisa hilang secara kafah. Lalu kita menggunakan media atau sarana, karena namanya kita hidup ini semuanya menggunakan sarana atau sababiyah. Seperti ketika kita ingin sehat, maka kita harus makan. Nah, tapi yang menyehatkan itu tetap Allah. Kalau makanan itu adalah medianya. Iya, ikhtiar kita atau medianya. Nah, media-media yang kita gunakan untuk secara batiniahnya atau untuk secara rukyahnya secara batin, itu nanti kita menggunakan garam rukyah. Garam rukyah ini ada dua. Yang satu tutup merah, ini untuk rumah, untuk membersihkan rumahnya. Nah, yang garam hijau ini untuk orangnya, untuk mandi orangnya. Jadi kita melakukan penanganan bukan hanya rumahnya saja, tetapi juga orangnya. Setelah nanti kita buat mandi, nanti dicampur dengan bidara, karena ada beberapa daun yang memang sangat ditakuti oleh bangsa jin karena mempunyai energi yang sangat positif, yaitu daun bidara dan daun kelor. Makanya kita menggunakan daun bidara yang di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit atau daun surga. Yang kedua, kita menggunakan daun kelor yang memang energinya sangat baik sekali untuk menghilangkan gangguan-gangguan sihir. Itu yang pertama. Ini yang secara batiniahnya. Kalau secara tohirnya, kita menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan ini adalah kunir putih dan juga kunir kuning dan madu. Ini nanti untuk herbalnya, untuk herbal pemilik rumahnya. Dan bukan hanya secara dohiriyah, tapi kita juga nanti kita kasih minyak wangi. Jadi bukan hanya dipel, tapi juga nanti dikasih minyak wangi, karena minyak wangi adalah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Jadi kita menggunakan minyak wangi. Minyak wangi adalah sunnah. Jadi nanti ada minyak wangi yang dipakai, karena minyak wangi juga adalah aromaterapi. Makanya kalau kita dzikir, wirid, membakar buhur, menggunakan minyak wangi misik ataupun jafaron atau minyak wangi-wangi yang lain yang non alkohol, itu juga sebagai aromaterapi supaya ketika kita dzikir itu bisa lebih tenang gitu, Nur. Dan nanti ada yang alhamdulillah barakallah, ada nanti yang dipakai, ada yang ditanamkan di rumah, ada nanti ini yang ditanam. Nah, ini yang dipakai. Nah, selain minyak wangi, Pak Nur, ini juga ada rukyah keselamatan. Rukyah keselamatan itu nanti untuk sarana supaya selamat, tentunya dengan cara berzikir kepada Allah. Ada yang nanti tasbih. Tasbih ini terbuat dari kayu bidara. Terbuat dari kayu bidara, yang memang kayu bidara sendiri sangat ditakuti oleh bangsa jin, dan ada gelang yang nanti dipakai oleh pemilik rumah, dan ada juga sorban dan rompi.
Jadi kita semaksimal mungkin melakukan doanya, pemagarannya secara kafah Pak Nur. Jadi ada yang untuk pembersihannya itu nanti dibersihkan rumah dan juga badannya pemilik rumah dengan mandi dengan daun bidara dan garam. Ada juga nanti yang disiramkan dulu dari rumahnya dengan menggunakan garam. Setelah itu nanti pemilik rumahnya diobati juga dengan herbal. Ya, karena kita ini alternatif, maka kita menggunakan herbal, yaitu madu dan kunir. Madu sendiri sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, setelah dipel bekas kotorannya, nanti juga kita pakaikan minyak wangi, karena ini juga adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Karena sesuatu hal yang baik akan mendatangkan kebaikan, dan sesuatu yang buruk juga akan mendatangkan keburukan. Makanya di kamar mandi itu baunya buruk, maka jangan lama-lama di kamar mandi, jangan nyanyi atau lama-lama, karena kamar mandi baunya itu buruk, maka itu mendatangkan keburukan. Makanya kita disunahkan pakai yang wangi-wangi, yang baik-baik. Nah, selain itu juga nanti ada ruqyah untuk keselamatan, ada sorban, tasbih, gelang, dan rompi, dan ada yang lainnya juga. Intinya ini nanti untuk sarana ruqyah keselamatan itu. Jadi ada beberapa media-media yang nanti kita berikan ke pemilik rumah supaya nanti hasilnya benar-benar maksimal. Ya memang kalau mau maksimal harus mau repot Pak Nur. Ya, betul. Tidak bisa hanya itu saja gitu. Nah, sekarang kita langsung saja dengan menggunakan ruqyah batiniyah untuk pemagaran rumahnya. Yang pertama, garam merah ini disiramkan dulu di rumah. Setelah itu nanti setelah garamnya disiramkan di rumah, lalu pemilik rumahnya mandi pakai garam tutup hijau dan dicampurkan dengan daun bidara atau daun syit yang sudah dicampur dengan daun kelor. Nah, setelah nanti disiramkan di rumah, terus dibuat mandi, lalu pemilik rumah minum degan kelapa muda yang dicampurkan dengan kunir dan dicampur dengan madu. Lalu nanti dibakar dan diminum. Setelah nanti diminum, pemilik rumahnya dipakaikan tasbih dari kayu bidara dan digunakan untuk dzikir. Ada beberapa gelang dan lain sebagainya. Itu dibakar dulu, nggih. Dan sekarang saya masih merasakan ada gangguan yang ada di dalam rumah, maka saya akan masuk dalam rumah beliau karena masih ada yang mengganjal di dalam hati saya. Monggo ikut saya dulu. Monggo Pak Nur. Assalamualaikum. Oke. Mohon izin nggih. Oke, assalamualaikum. Ini kamar siapa, Bu? Kenapa, Dek? Kamar ini saya melihat ada penampakan sesosok. Iya, kenapa, Bu? Sini, Bu. Saya takut kalau Mas. Jadi kalau mau sholat tuh, saya sholat sini ya. Di kaca tuh kayak ada pocong, perasaan saya begitu. Kayak kunti gitu kadang langsung kaget gitu. Kayak gitu. Iya, karena anak kan ini juga diraba sama Ya, jari panjang. hitam, Diraba kukunya dia, panjang-panjang. waktu apa itu di Duduk di sini lihat TV. Ya, Aku lihat TV dulu di yang sini. lihat TV di sini. jam berapa itu? Sekitar jam 2. Jam 2 malam. Oke, Gus. Jadi ada yang megang 3 gitu, besar itu. Panjang-panjang. Panjang-panjang itu. Enggak, saya panas itu. Waktu itu. Iya. Selalu merinding tuh kayak ada sesuatu gitu. Saya duduk pun kayak ada yang mintai gitu tiap hari kayak gitu sih perasaan saya. Saya takut di rumah sendiri gitu.
Kalau ada apa lagi di belakang gitu, apa dia kayak gini takut kayak ada sesuatu gitu Astagfirullahaladzim. mengintai gitu. Ini sebenarnya di sini ada pukulnya, ini ada ikatannya, karena saya rasakan juga. Oke lah, saya tidak usah masuk, saya nanti sini Kang, teman yang masuk biar tidak terjadi fitnah. Sini, maju sini kameramen, maju sini, jangan takut ya. Saya ini perasaan orang paling tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi lagi ya. Saya nggak berani, Bu. Jangan takut. Ada Gus ya, ada Gus. Kan ada kita berdua kan berdua. Kita. Masya Allah, jangan takut. Ini supaya nggak jadi fitnah ya. Saya nanti kalau ngambil sendiri nanti ada fitnah yang kayak benar. Ini biar pemilik rumah aja yang ngambil. Nah, tadi saya juga nggak tahu kalau beliau ini sering ada penampakan pocong dan kunti di sini. Tapi memang saya lihat ada bayangan hitam yang menyerupai bentuk pocongan lah. Nggak usah takut, takut amat. Tadi sholat langsung kaget kayak gitu di kaca itu Gus. Saya sini sholat gitu. Sering gitu tiap sholat di sini. Aduh kayak gitu. Jangan Tapi takut. tetap aja buat sholat saya biar ini lawan maunya gitu. Mantap. Masya Allah. Lawan tapi takut. Iya takut tahu. Akhirnya diketawain sama demi teh. Astagfirullahaladzim. Ada Gusnya itu takut gitu. Nggak apa-apa. Iya, ada bayangan selalu tuh di situ. Kayak pocong gitu ya. Gelap dan bayangan indah. Oke, monggo. Nggak apa-apa. Tangannya gini. Tangannya gitu. Apa-apa. Allahu Akbar. Enggak kaget, saya kira kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatastum jabarin. Wa ijabatastum jabarin. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Jangan pingsan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa wis, tangannya maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Tuh, lihat no, sebelah sana. Tangannya yang hitam-hitam tuh diambil. Tuh sebelah sana, jangan takut. Oh, Nang. Pelak, Nang. Bawa kasur, Nang. Kasur-kasur hijau itu, Nang. Terus diangkat, Nang. Tuh, kelihatan, Nang. Diambil, Nang. Allahu Akbar. Jangan takut, Nang. Allahu Akbar. Kenapa ngewel, Nang? Coba kalau sini. Nah, ini nih, lihat nih. Ininya kuntilanak ini. Sudah nggak takut, Nang? Enggak. Kok ngewel gitu? Enggak ya sambil enggak katanya. Ini sini Mas Agus. Nah ini nih, stop. Ini tempatnya kuntilanak ini, puhul ini. Kan tiap sholat tuh Gus. Belum selesai tuh udah kayak gitu. Belum selesai ya kayak dia nongol di kaca gitu. Ini pas kaca. Kalau ini kamar apa ini, Bu? Mana Gus? Ini di kamar ini Gus, suami. Panas kalau di sini saya juga takut Gus. Kayak ada sesuatu juga gitu. Ini takut kalau mau masuk ke situ. Sendirian saya nggak berani Gus. Iya. Bayangin kayak gimana gitu. Dari sini biasanya sering terjadi apa, Pak? Tercium apa itu? Bangkai. Oh, bangkai. Ini masih bangkai. Tercium bau bangkai gitu ya. Bangkai. Awal-awal itu sangat menyeramkan. Itu anaknya juga. Sini, Nak. Ini baru kemarin kan? Iya kan? Ini tempatnya kuntilanak ini. Coba sini, Nak. Ini biasanya bapaknya tidur yang sini. Iya, saya. Yang sakit-sakitan ini. Astagfirullahaladzim, itu loh di bawah bantal itu sebenarnya ada sesosok jin dari kuburan. Dan kayaknya yang di sini itu dari korinya orang yang meninggal karena tabrakan itu loh. Dulunya. Iya. Saya enggak pernah nyaman depan saya keluar, malam tuh saya takut kayak ada gimana gitu loh Bos. Iya. Enggak pernah. Jangan takut, Nang. Iya. Nang ini mau pingsan loh malahan.
Tangannya ditaruh di depan, Nang. Tangan ke depan, Nang. Nanti diambil itu di bawah bantal itu. Sekarang dicari pun ya tidak ada. Saya dohirkan dulu, Nang. Karena itu masih berbentuk energi. Nah, energi inilah yang kita buat atau kita wujudkan dalam bentuk benda gitu. Nah, karena bendanya ini diselimuti oleh bangsa jin, secara otomatis ini benda ini tidak kelihatan. Nah, ketika nanti kita lepaskan yang menceklam ini, energinya ini nanti akan wujud benda gitu. Kayak susuk itu masuknya kan dia nggak berasa. Nanti di dalam kembali lagi jadi ada lagi kayak gitu. Makanya terkadang ada paku di dalam, terkadang ada jarum dan sebagainya kayak gitu ya. Seperti itu. Ikuti sanang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah saya. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jalan, Nang. Pelan-pelan, Nang. Diangkat pelan-pelan, Nang. Ya, terus. Jangan takut, Nang. Ya, Allahu akbar. Kelihatan, Nang. Ada, Nang. Nggak apa-apa, itu dah temu. Ya, monggo taruh di sana. Tuh, lihat seperti itu. Bayangkan bapaknya tidur kayak dipontang-panting. tidur bareng sama kayak gitu, gimana nggak sakit-sakitan, itu loh masalahnya. Astagfirullah, nanti jangan takut, Nang. Kamu mau pingsan, Nang, ya ini. Astagfirullah. Sini. Nggih, alhamdulillah. Tadi kita sudah mengambil kotoran-kotoran yang ada di dalam rumah ini. Kenapa kita menyuruh pemilik rumahnya sendiri untuk mengambil? Karena itu untuk menjaga supaya tidak terjadi fitnah, Pak Nur. Karena terkadang ada orang yang berasumsi sesuai dengan asumsinya sendiri, dengan pemikirannya masing-masing. Ya, kalau pemikirannya baik, maka dia akan berpikir yang baik-baik. Masalahnya ketika ada orang yang pikirannya tidak baik, maka dia akan berkata sesuatu hal yang tidak baik. Setelah ini kita menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Mas, tadi gimana rasanya ngambil ini, Mas? Dadanya itu duk. Tadi yang ngambil sampai sendiri nih. Iya, saya sendiri. Gimana rasanya ngambil benda-benda gitu? Malah takut saya beliau tadi pingsan loh, makanya
Saya tadi sempat, waduh, ini kalau pingsan kayak gimana ini, makanya saya ajak sambil bercanda ya. Dadanya udah. Tapi ya alhamdulillah beliau kuat kok. Gitu. Walaupun ngewel. Barakallah. Nggih. Jadi ini bukan settingan ya. Demi Allah ini kita ini sedang benar-benar mendoakan saudara kita yang berada di Kaliboto, Kediri. Di desa mana ini? Andika. Siap, namanya Kang Andika. Rumahnya Bapak siapa ini? Suryadi. Bapak Suryadi. Suryadi. Jadi jenengan kalau ingin bertanya langsung silahkan datang ke Kediri. Tepatnya di desa Kaliboto. Rumahnya Bapak Suryadi. Beliau ini ya cobaannya banyak lah gitu. Cobaannya banyak, tetapi ketika banyak cobaan itu menandakan derajat kita itu mau dinaikkan oleh Allah. Yang terpenting jangan marah. Saya harap dengan jangan marah, jangan benci, dan jangan dendam kepada siapapun. Ketika kita dihina, dicaci, dibully maupun didolimin orang lain, di situ berarti kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kalau kita bersabar, maka derajat kita akan naik. Tapi kalau kitanya marah, nanti apa bedanya kita dengan orang yang mendolimi kita? Ini nggak dapat apa-apa kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Jadi saya minta jangan untuk bersabar, serahkan semuanya kepada Allah. Allah kui ndak turu gitu, ya. Allah itu ndak sare gitu, intinya kayak gitu. Jadi saya minta jangan untuk bersabar. Yang namanya orang ndak suka itu pasti ada. Tapi kita jangan sampai memperdulikan atau mengurusi orang yang ndak suka sama kita. Habis nanti energi kita hanya untuk mengurusi sesuatu hal yang tidak penting gitu loh. Jadi kalau kita ini yang penting fokus saja pada tujuan kita, yang penting baik, ya itu terus lakukan gitu loh. Karena setiap kita ini punya peran masing-masing. Jadi lakukan saja peran kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini hidup ini kayak sebuah permainan, tapi permainan yang harus beneran gitu loh. Karena permainan ini Allah yang mengatur. Kita punya peran. Kalau peran kita sebagai pemain sepak bola ya harus fokus pada permainannya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hasutan-hasutan maupun komentar-komentar dari penonton atau dari apa namanya supporter gitu. Kalau sampai sama supporter dikatakan ini itu kita yang terpengaruh, ya permainan kita jadi nggak bagus gitu loh. Akhirnya ya kita nanti nggak jadi pemain yang beneran gitu loh, karena terpengaruh sama omongan itu. Nah ini saya minta dengan sambil baca sholawat sama ayat kursi disiramkan di seluruh rumah ini, monggo seluruh rumah disiram-siramkan gini ya. Nih siramkan di seluruh rumah. Ini sudah menggunakan garam merah, monggo langsung saja. Jadi sudah dicampur dengan serbuk bidara dan juga sudah dicampur dengan garam ruqyah. Jadi yang pertama beliau sudah dicampurkan dengan serbuk bidara dan garam merah untuk siramkan di rumah. Dan ini nanti untuk ruqyahnya, untuk mandinya yang garam tutup hijau. Siap. Dan itu nanti setelah itu minum madu sama kunir. Nah setelah ini nanti dipakai sorban, tasbih, rompi, dan gelang dan lain sebagainya. Ini berarti kita sudah menggunakan 3 paket ruqyah kesehatan, terus paket ruqyah untuk pagaran, dan paket ruqyah untuk keselamatan. Jadi sudah ada 3 ini. Jadi kalau paket ruqyah kesehatan itu ada kunir dan madu. Kalau paket ruqyah pagaran itu ada minyak, garam, dan bidara. Kalau paket ruqyah keselamatan itu ada tasbih, sorban, dan juga rompi dan lain sebagainya. Jadi untuk semua saudaraku, kalau panjenengan yang memesan online atau jarak jauh, itu yang penting nomor rekeningnya hanya atas nama saya.
selain dari atas nama saya Samsudin itu adalah penipuan siapapun itu, entah itu yang mengaku santri, admin ataupun siapapun. Jadi nomor rekeningnya hanya atas nama saya. Oke, semoga saja amal ibadah panjenengan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita akan melakukan ruqyah untuk pemilik rumahnya. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada kedua orang tua, cinta kepada negara dan baik kepada sesama, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Selalu berkata yang baik, selalu berpikir yang baik, selalu berkelakuan yang baik, selalu dengarkan yang baik-baik, selalu lihat yang baik-baik, karena suatu hal yang baik maka akan mendatangkan kebaikan. Jika kita ingin hidup kita baik, maka selalu berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, berkata-kata yang baik, mendengarkan yang baik-baik. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.